Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Ustadz Tanya Ustadz Aja. Acara ini diselenggarakan oleh Masjid Raya Pondok Indah, tepatnya di bulan suci Ramadan. Pada hari ke-9 ini, tepatnya kita akan membahas tema tentang memaknai apa itu nuzulul Quran. Dan juga pada kesempatan kali ini sudah hadir juga khususnya penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ika Furqon LC. Gimana kabarnya Ustadz Furqon? Alhamdulillah baik, sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk puasanya gimana Ustadz? Lancar Ustadz sampai hari ini? Alhamdulillah puasanya lancar-lancar saja. Mudah-mudahan ya kita berdoa semua, mudah-mudahan sampai nanti di penghujung Ramadan kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa menyempurnakan puasanya dan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Belum ada yang belum Ustadz puasanya Ustadz? Belum dong. Alhamdulillah. Kalau laki-laki kan tidak ada celah. Kecuali mungkin kalau kita mau musafir atau sakit ya. Tidak ada celah syar'i kecuali itu. Kecuali kalau perempuan kan beda ya. Kalau perempuan yang masih subur ya dalam sebulan itu pasti ada halangan syar'i untuk tidak berpuasa insyaallah. Kalau laki-laki insyaallah lancar. Amin. Oke, baik Ustadz. Jadi begini Ustadz, tema pada hari ini kita akan membahas tentang memaknai nuzulul Quran. Nah, sebenarnya apa sih makna dari nuzulul Quran itu sendiri, Ustadz? Menurut Ustadz? Ya baiklah, kita langsung masuk ke langsung bagaimana ini? Ya, langsung masuk presentasi saja, bagaimana seperti polanya? Mungkin kita langsung saja Ustadz, sambil menunggu yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang saat ini menyaksikan secara live program Tanya Ustadz Aja di Masjid Raya Pondok Indah yang diselenggarakan oleh panitia Ramadan Masjid Raya Pondok Indah, baik yang menghadiri menyaksikan secara live di auditorium Ruang Serbaguna Masjid Pondok Indah maupun para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara ini di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing. Untuk memaknai tema yang akan kita bahas kali ini adalah memaknai peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sebagai seorang muslim, hukumnya wajib mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada beberapa utusannya, kepada beberapa para nabi dan rasulnya. Di antara yang wajib diimani oleh kita sebagai muslim, artinya kalau kita hanya mengimani adanya akhirat,
mengimani wujud adanya Allah, para nabi, adanya malaikat, adanya hari akhir, tapi kita tidak mengimani terhadap adanya kitab yang Allah turunkan untuk umat ini, maka kesempurnaan imannya itu dipertanggungjawabkan. Artinya tidak sah sebagai kita untuk mendapatkan iman yang sempurna ketika kita tidak meyakini, mengimani adanya kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan ini yang dulu sebelum adanya Al-Quran, Allah menurunkan kitab, ada yang namanya kitab Taurat, ya, yang secara khusus diperuntukkan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur juga sama, kemudian juga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Sebetulnya di luar kitab yang 4 ini, kita juga meyakini bahwasanya Allah menurunkan yang lebih populer dengan nama As-Suhuf. Ya, Suhuf itu diturunkan diantaranya dalam surat Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi salah satu dari yang Allah turunkan ternyata tidak hanya kitab yang kita kenal sebagai kitab samawi, ada juga suhuf, ya, di mana mungkin hanya karakternya, tipikalnya beda antara suhuf dengan kitab. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya suhuf itu diturunkan sebanyak 100. Ada 100 suhuf, yang mana di antara yang 100 ini adalah 50 diturunkan kepada Nabi Sis alaihi salam. Seorang nabi namanya Nabi Sis alaihi salam, lebih kepada seorang nabi, ya. Artinya dia menyampaikan risalahnya ini di samping untuk sekelompok kecil, dan bahkan ada cenderung untuk dirinya sendiri. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Sis ini menerima 50 suhuf. Kemudian ada 30 suhuf itu diperuntukkan kepada Nabi Idris alaihi salam. Ada 10 suhuf itu diperuntukkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan 10 lagi itu diperuntukkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini yang namanya suhuf, ya. Agak beda antara suhuf dengan kitab. Di mana kalau kandungan suhuf itu lebih kepada ajakan-ajakan kebaikan, kemudian lebih kepada sifatnya moral, mau'izah hasanah, tuntunan-tuntunan yang baik. Beda dengan kitab. Dalam suhuf itu tidak mencakup isinya berkaitan dengan masalah syariat, ya. Lebih kepada tuntunan ajakan kebaikan, kemudian mau'izah, tuntunan mau'izah hasanah, kata-kata bijak. Dalam suhuf tidak mencakup yang namanya syariat, beda dengan kitab. Kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Isa, dan kepada Nabi Muhammad, itu di samping dia merangkum adanya mau'izah hasanah, ajakan-ajakan kebaikan, juga dalam kitab itu juga menghimpun adanya syariat-syariat. Hanya kalau kita baca, kalau kita buka, ada satu kelebihan, ada satu maziyah, kekhususan yang ada pada Al-Quran yang tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang lain. Contohnya, kalau Al-Quran itu, salah satu kelebihan Al-Quran, Allah menjamin kelestariannya. Keotentikan Al-Quran itu langsung Allah jamin. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr. Adzikr di sini maknanya Al-Quran. Wa nahnu lahu lahafidhun, dan kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran itu tetap otentik mulai dari saat diturunkan sampai nanti akhir zaman. Tidak akan mengalami yang namanya tahrif, perubahan huruf, perubahan makna, perubahan tujuan, perubahan misi, itu tidak akan didapati dalam Al-Quran, ya. Al-Quran Allah garansi bahwasanya Al-Quran itu akan otentik,
persis sesuai dengan aslinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mulai dia diturunkan sampai nanti Al-Quran itu kekal sampai dengan hari kiamat. Ini salah satu perbedaan antara yang dimiliki kelebihan khosois pada Al-Quran dengan yang selain Al-Quran. Kalau yang namanya Taurat, Injil, Zabur, Allah tidak menggaransi keotentikannya, tidak Allah garansi, ya. Sehingga di Al-Quran sendiri disebutkan yuharrifuna kalima ammawadih. Banyak daripada orang-orang yang selama ini mempercayai adanya kitab Injil, kemudian para pengikut-pengikut kitab Injil, yuharrifuna kalim ammawadih. Mereka melakukan tahrif, melakukan perubahan-perubahan yang ada pada Injil, sehingga Injil yang dulu, yang otentik, yang asli diturunkan kepada Nabi Isa, dalam perjalanannya mengalami perubahan, ya. Sehingga dalam Injil yang sekarang kita kenal ada yang namanya Injil Matius, ada yang namanya Injil Markus, ya, Barnabas dan segala macamnya. Mereka melakukan perubahan dan memang Allah tidak garansi, ya. Allah tidak garansi bahwasanya itu Injil itu akan kekal. Maksudnya Injil itu akan tetap otentik sampai dengan turunnya kitab yang menyempurnakan, yaitu Al-Quran. Tidak. Sebelum turunnya Al-Quran sudah terjadi yang namanya tahrif. Sudah terjadi yang namanya perubahan-perubahan dalam kitab Injil itu sendiri. Sehingga atas dasar itu maka ada perbedaan-perbedaan keyakinan, ya. Sebetulnya Injil sendiri itu tidak pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, ya. Yang menyebutkan, kemudian yang mengkalkulasi, yang merubah sehingga adanya persepsi di umat-umatnya Nabi Isa itu bahwa umat Isa dijadikan sebagai Tuhan, itu adalah perubahan yang dilakukan oleh para rahib-rahib, ya. Dan ini tidak akan dialami, ini tidak akan terjadi pada Al-Quran. Karena tadi saya katakan Al-Quran Allah garansi dia akan otentik, dia akan asli, dia seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai kita sekarang. Jadi yang kita baca itu persis itulah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perbedaan. Itu salah satu kelebihannya. Yang kedua, bahwasanya kalau Injil, Taurat dan Zabur itu hanya berlaku sifatnya temporal. Hanya sifatnya syariat yang ada dalam kitab Taurat, syariat dalam kitab Injil, syariat dalam kitab Zabur itu berlakunya tidak kekal, ya. Tidak untuk semua zaman, tidak untuk ke semua kabilah, tidak. Misalnya Taurat hanya berlaku untuk pada generasinya umat Nabi Musa, Injil hanya berlaku untuk generasinya Nabi Isa. Begitu juga dengan Zabur, ya. Begitu juga dengan Suhuf, ya. Ini beda pada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dan Al-Quran itu syariatnya mencakup seluruh generasi, semua kabilah, ya. Semua generasi, semua jenis manusia, mereka itu tertakfil, mereka itu terbebani, mereka itu bertanggung jawab. Al-Quran mencakup syariat kepada seluruh umat manusia. Dan Al-Quran itu salah satu kelebihan Al-Quran, dia menyempurnakan syariat sebelumnya. Syariat yang ada pada Injil, syariat yang ada pada Taurat, dan syariat yang ada pada Zabur, itu kemudian disempurnakan dengan adanya Al-Quran, ya. Jadinya inilah adalah salah satu maziyah, kelebihan Al-Quran di antara kitab-kitab samawi yang lainnya. Kemudian, apalagi kelebihan Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Ini bedanya lagi. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lain. Kalau Taurat diturunkan sekaligus, Injil diturunkan sekaligus, Zabur diturunkan sekaligus, langsung. Gitu kan. Tapi kalau Al-Quran Allah menurunkannya secara bertahap, dan ada hikmah di balik kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu secara bertahap. Berapa lama? Kurang lebih dari 20 tahun Allah menurunkan Al-Quran secara tadarruj, ya. Secara tadarruj itu maksudnya secara bertahap, itu lebih dari 20 tahun.
sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul berumur 40 tahun sampai menjelang Nabi wafat. Nabi wafat di umur 63 tahun. Ya. Di antara itulah Al-Quran turun secara bertahap. Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa tidak sekaligus saja? Ada sebagian misalnya dari orang-orang terdahulu mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus sebagaimana Taurat, Injil, dan Zabur? Apa rahasia di balik Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap? Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap tausiqan, itu untuk meneguhkan hati Nabi pada saat berdakwah. Kenapa harus meneguhkan hati Nabi? Karena biasanya ketika Al-Quran itu ketika Al-Quran itu diturunkan, biasanya ketika Nabi menyampaikan risalah, menyampaikan kejadian, menyampaikan tuntunan, itu biasanya mendapatkan tantangan dari kafir-kafir Quraisy. Nah, untuk meneguhkannya itu, maka Al-Quran itu turun sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad terhadap kondisi kafir Quraisy. Jadi Al-Quran itu diturunkan juga untuk menjawab apa? Untuk menjawab pada satu kejadian. Ya, pernah suatu saat, ya, Al-Quran itu ada sebuah kasus terjadi pada masa Rasulullah, di mana itu kalau kita lihat di surat Al-Mujadalah, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, anta kazohri ummi, ya. Kalau dalam bahasa kitanya, wahai istriku, engkau seperti punggung ibuku. Ya, ini adalah disebut dengan hukum zihar. Pada saat itu Rasulullah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya ketika dia mengatakan bahwa punggung istrinya itu seperti punggung ibunya. Dia menyamakan istrinya dengan ibunya, padahal ibunya haram untuk digauli, beda dengan istrinya. Pada saat itu Nabi belum bisa menjawab. Kenapa? Karena Allah belum menurunkan untuk menjawab bagaimana terhadap masalah ini. Sehingga Nabi harus menunggu selama 1 hari 1 malam. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu turun salah satunya untuk menjawab permasalahan yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kenapa dia turun? Sesuai dengan kejadian, sesuai dengan problem, dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kemudian juga salah satu fungsi kenapa Al-Quran diturunkan secara munajam, secara bertahap. Pada saat itu masyarakat Arab dengan tradisinya yang kuat, ya, itu boleh jadi hikmahnya itu kenapa Al-Quran diturunkan. Kalau Al-Quran diturunkan secara sekaligus, bisa jadi kondisi masyarakat Arab saat itu belum bisa menerima. Contohnya apa? Contohnya, ketika Allah ingin mengharamkan minuman keras, apakah minuman keras diturunkan secara sekaligus langsung diharamkan? Tidak. Tahap pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu kan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Nabi Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, tentang minuman keras dan tentang masalah perjudian. Qul, katakanlah, fihi ma ismun kabirun. Ya, fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Pada khamar, pada minuman keras ada dosanya tapi ada manfaatnya. Jadi tidak mengharamkan secara itu waktu itu. Waktu itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab ketika mereka bertanya tentang bagaimana hukum minuman keras, jawablah wahai Nabi, kata Allah, fihi ma ismun kabirun. Pada khamar dan pada judi itu ada dosa besar. Ya. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi saat disampaikan seperti itu, yang pertama kali tidak langsung Allah haramkan. Tidak Allah langsung haramkan minuman keras. Kenapa? Khawatir kenapa tidak langsung diharamkan? Khawatir nanti mereka tidak akan menerima. Kenapa tidak menerima? Karena pada saat itu masyarakat Arab lagi gandrung-gandrungnya dengan minuman keras. Biasa itu. Waktu itu Umar bin Khattab masih mabuk. Itu kan. Sahabat-sahabat yang lain yang belum masuk Islam masih mabuk waktu itu. Jadi kalaulah Al-Quran diturunkan langsung sekaligus mengharamkan, maka
ada kemungkinan Al-Quran itu tidak akan diterima. Nah, maka dengan cara itu diturunkanlah secara bertahap. Yang pertama tadi boleh minum gitu kan, tapi ingat, minuman keras itu dosa besar, cuma ada manfaatnya. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian juga diturunkan tahap kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara, kata Allah. Belum diharamkan. Ketika diturunkan cara proses untuk mengharamkan, apakah pada tahap kedua juga belum diharamkan secara langsung? Kata Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Anda boleh mabuk, tapi nanti mabuknya itu saat jauh-jauh dekat waktu sholat. Contohnya, kalau sholat zuhur jam 12, maka Anda tidak boleh mabuk jam 11. Kenapa? Karena sudah dekat waktu sholat. Nah, ya, artinya kalau sholatnya masih jauh, mabuknya masih jauh dari waktu sholat, masih dibolehkan. Masih dibolehkan saat itu. Kenapa? Tadi, ya, fungsinya kenapa? Karena mereka belum siap kalau langsung untuk diharamkan. Itulah tahapan-tahapan, sehingga pamungkasnya setelah Allah melihat masyarakat Arab siap untuk meninggalkan khamar, siap untuk tidak berjudi, maka langsunglah pada ayat yang terakhirnya untuk mengharamkan, Allah katakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Nah, inilah tahap terakhir. Tahap terakhir ketika dilihat masyarakat Arab sudah siap untuk menjauhkan khamr dan perjudian, maka diturunkanlah innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun. Bahwasanya minuman keras, perjudian, wal ansabu, pertaruhan adu nasib gitu kan dengan anak panah, rijsun. Nah, baru rijsun, haram. Fajtanibuh, tinggalkan. Nah, setelah dianggap siap, maka langsung Allah turunkan haram, tinggalkan. Tidak ada toleransi lagi. Tidak ada toleransi lagi di situ ada manfaat, tidak ada. Tidak ada toleransi lagi untuk misalnya seseorang membolehkan meninggalkan sholat, tidak ada. Nah, disinilah salah satu manfaatnya, salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Ya, salah satu hikmahnya seperti tadi. Dan yang kemudian dalam Al-Quran itu salah satu kenapa Allah turunkan Al-Quran secara bertahap, untuk memudahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk memelihara, untuk menghafalnya, sehingga kemudian mendarah daging. Karena biasanya sesuatu yang diturunkan persis untuk menjawab peristiwa, tepat dengan kondisi peristiwa itu yang dibutuhkan, itu biasanya itu lebih cepat diingat dan mudah untuk diresapi dan ditadaburi, ya. Karena ini Al-Quran, maknanya itu sakilan. Makna Al-Quran itu, bobotnya itu beda dengan syair, beda dengan sajak, beda. Karena ini adalah kalamullah. Nah, untuk supaya kalamullah ini bisa diresapi, bisa diteguhkan, bisa mendarah daging, maka manfaat itu, untuk mencapai itu, maka diturunkanlah Al-Quran itu secara bertahap, agar kemudian mudah untuk difahami, mudah dimengerti, mudah dan diresapi, dan mudah untuk diamalkan. Itulah salah satu kenapa Al-Quran hikmah, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih dari 20 tahun. Sementara itu mungkin saya sampaikan, insya Allah nanti akan kita lanjut, bisa dengan dialog dan tanya jawab, atau mungkin ada pengembangan dari masalah ini. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz Furqan atas penjelasannya tentang memaknai nuzulul Quran. Jadi inti yang saya dapat bahwasanya apa yang tadi Ustadz sampaikan, Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Dan juga Al-Quran itu juga tidak diturunkan sekaligus. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, artinya sesuai dengan kebutuhan zaman, begitu Ustaz. Timbullah pertanyaan dalam diri saya ketika tadi Ustaz mengutip ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anul hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, surat Al-Baqarah ayat 185. Ini ayat ini tentang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan saya,
dalam ayat ini tidak dijelaskan kapan atau tanggalnya diturunkannya Al-Quran. Bagaimana para ulama dalam menetapkan tanggal atau diturunkan Al-Quran, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Karena memang di situ secara umum Allah sebutkan syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Yang jelas ini disepakati bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tapi kemudian tanggal berapa gitu kan? Tanggal berapa diturunkannya? Biasanya Al-Quran itu sesuatu yang dianggap tidak terlalu penting-penting amat untuk membaca tanggal. Biasanya sifatnya seperti itu. Hanya akhirnya terjadi perbedaanlah di sini, ya. Terjadi perbedaanlah antara para sahabat, para ulama tentang menentukan kapan memang diturunkannya Al-Quran itu. Sehingga terjadi banyak riwayat, ya. Sebagian mengatakan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, gitu kan. Sebagian diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, gitu kan. Dan Lailatul Qadar sendiri itu kan selama ini banyak riwayat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu biasanya jatuh pada bulan-bulan ganjil, mulai dari 21, 23, 25, 27. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya puasa jatuh pada hari Selasa, ada kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 29, ya. Dan inilah banyak riwayat, ya. Terus yang paling aman kalau kita mau jaga Lailatul Qadar, yang paling aman pokoknya 10 hari terakhir optimalisasi kita beribadah. Insya Allah kalau dalam 10 hari terakhir kita menghidupkan di malam-malamnya kita hidupkan, sudah pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Jadi kalau ditanya sebetulnya malam kapan Al-Quran ini turun, memang selama ini kaul yang paling masyhur yang selama ini menjadi banyak pegangan, Lailatul diturunkannya Al-Quran itu pada malam 17 Ramadan. Ini adalah kaul yang paling masyhur. Walaupun ada juga pendapat-pendapat yang lain yang berbeda terhadap kaul ini. Kenapa demikian tadi? Karena tidak ada riwayat yang sangat otentik yang bisa disepakati, yang mutawatir oleh seluruh ulama atas turunnya Al-Quran. Kemudian juga karena Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang turunnya Al-Quran tidak menunjuk secara spesifikasi tanggalnya berapa. Yang hanya disebutkan hanya pada syahrul Ramadan. Demikian. Ya. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz dari sahabat saya. Sebenarnya apa perbedaan dari nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Kalau Lailatul Qadar kan menunjuk kepada suatu malam yang dimana di situ Allah turunkan keberkahan, ya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya pada Lailatul Qadar diputuskan semua urusan manusia, ya. Ini bedanya dengan turunnya Al-Quran. Ya, kalau Lailatul Qadar menunjukkan bahwasanya ada satu malam yang kemudian terjadi, kemudian dipersepsi oleh beberapa ulama, satu malam itu akan jatuh pada 10 hari terakhir malam di akhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan menunjuk kepada Lailatul Qadar. Di situ menunjuk pada Lailatul Qadar, ada di situ kelebihan, ada keutamaan, di mana di situ satu amalan, satu kebaikan yang kita lakukan tepat di malam Lailatul Qadar, maka kebaikan itu, amalan itu lipatkan kebaikannya sama dengan 83 tahun. Nah, ini menunjukkan kepada keberkahan amal, keutamaan amal. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Beda dengan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran menunjuk kepada awal ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, inilah yang menjadi perbedaan. Walaupun di situ ketika ayat Al-Quran surat Al-Qadar itu menunjukkan inna anzalnahu fi lailatul qadar,
Aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Boleh jadi itu berbarengan, ya. Hanya memang kalau Lailatul Qadar kan tidak terputus. Artinya apa? Lailatul Qadar itu ada sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang. Kalaupun turunnya Al-Quran sejak zaman Nabi selesai, Nabi wafat, selesai turunnya Al-Quran, tidak turun kembali. Ini bedanya. Kalau Lailatul Qadar itu langgeng sampai sekarang, tapi kalau turunnya Al-Quran selesai dengan turunnya ayat yang terakhir al-yaum akmaltu lakum dinakum, maka Al-Quran tidak turun kembali dan tidak ada lagi kitab setelah setelah Al-Quran sudah tidak ada lagi kitab. Ini yang membedakan antara inzal turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Berarti perbedaan antara Lailatul Qadar dengan malam dengan turunnya Al-Quran, berarti Lailatul Qadar itu apa namanya, maksudnya sepanjang Keberkahan malam, ya? ya, berarti artinya dari zaman Nabi sampai sekarang berarti. Iya. Sedangkan turunnya Al-Quran berarti hanya sampai dengan Nabi dengan ayat terakhir al-yaum akmaltu dinukum. Iya. Iya, berarti. Oke, berarti ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Bagaimana sikap kita atau hikmah yang bisa kita ambil dalam memaknai malam nuzul Quran? Ya. Apa yang kita bisa ambil dari hikmah nuzul Quran? Sebetulnya itu untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya kita punya kitab sebagai konsep hidup, sebagai pegangan hidup, memiliki nilai ijaz, nilai mukjizat kitab Al-Quran itu. Beda dengan kitab yang lain. Kenapa? Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menandingi kalamullah Al-Quran. Allah tantang kepada para jin, kepada para manusia untuk sanggup mendatangkan seperti Al-Quran. Semuanya tidak ada yang mampu. Karena dalam Al-Quran sendiri dia mengandung ijaz. Dia mengandung mukjizat yang memang lemah untuk makhluk yang lain mencontoh atau menjiplak. Bahkan untuk satu ayat pun kita makhluk baik itu jin atau manusia tidak mampu untuk menciptakan seperti Al-Quran. Yang kedua, satu-satunya bacaan yang kalau kita baca mengerti atau tidak mengerti, kita tetap mendapatkan pahala, hanya Al-Quran. Kalau kita baca hadis, kita tidak mengerti, kita tidak dapat memetik apa faham dari yang hadis itu, maka tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah al-muta'abbad bitilawati. Dia adalah kalamullah yang mana orang yang membacanya dianggap bahwa dia beribadah. Ya, sebagaimana tadi kita dengar bahwasanya satu huruf Al-Quran itu pahalanya adalah 10 kali lipat. Ya, alif lam mim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, maka dalam kata alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan. Bukan 10 kebaikan dalam kata alif lam mim, tapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Artinya kalau dalam satu waktu kita membaca ayat Al-Quran dengan jumlah misalnya ada 1000 huruf, maka tinggal kali 10 kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan 10.000 kali kebaikan dari Al-Quran yang kita baca. Dan ini hanya ada pada Al-Quran. Inilah kelebihan Al-Quran, tidak ada pada yang lainnya. Kenapa tadi? Karena definisi Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bitilawati, di mana dianggap beribadah orang yang membacanya. Adanya hikmah, adanya kita memperingati nuzulul Quran agar kita kembali untuk tetap mentadaburi Al-Quran, mengingat kita punya kitab loh, ya. Di mana kalau kita bertanya, adakah satu bacaan yang dibaca oleh ratusan juta manusia dalam satu waktu? Tidak ada. Adakah satu buku, satu bacaan yang dihafal oleh jutaan umat? Tidak ada kecuali Al-Quran. Bahkan tidak hanya dibaca, Al-Quran itu dihafal, maknanya dihafal, panjang pendeknya dihafal, gaya tutur katanya dihafal. Hanya ada pada Al-Quran, tidak ada pada yang lain.
Inilah salah satu ijaz. Inilah salah satu kelebihan yang hanya ada pada Al-Quran. Mereka dijamin, digaransi akan tetap otentik sampai akhir zaman. Dan juga tadi Al-Quran dihafal, ada pada beberapa muslim-muslim yang hafal tentang Al-Quran. Bahkan mungkin jumlahnya jutaan muslim yang hafal Al-Quran. Dalam satu waktu Al-Quran bisa dibaca oleh ratusan juta umat. Nah, ini yang tidak ada pada kitab-kitab yang lain dan hanya ada Al-Quran. Maka dengan nanti adanya peristiwa kita memperingati nuzul Quran, untuk kita kembali, untuk mengoptimalisasi, ya, untuk merenungkan kembali. Kalau perlu Al-Quran itu tidak hanya dibaca tapi juga difahami. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah kalian tidak merenungi apa yang kalian baca dalam Al-Quran? Al-Quran bukan kitab ilmiah. Al-Quran bukan kitab yang berbicara tentang masalah, yang berbicara tentang masalah hukum alam, tidak. Tapi Al-Quran juga ada didapati tentang yang sesuatu tentang, misalnya di Al-Quran disebutkan ada laut, antara laut yang pemisah, tidak menyatu antara warna laut yang asin dengan yang tawar, sungai yang terpisah. Itu tidak pernah diungkapkan dalam kitab lain, tapi ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan bagaimana terjadinya matahari berputar pada orbitnya. Rasulullah bukan ahli astronomi, tapi itu diungkap dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran bukan kitab ilmiah, tapi ini membuktikan bahwasanya tidak mungkin manusia itu menciptakan Al-Quran. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu dijamin sebagai kalamullah, dijamin bukan buatan Nabi, karena Nabi tidak mampu untuk menciptakan seperti Al-Quran, dan Nabi bukan seorang yang bukan seorang astronomi, bukan seorang yang ahli laut, bukan yang seorang yang ahli biologi. Walaupun itu ada di Al-Quran, kita temukan hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, baik itu yang berkaitan dengan hukum biologi, dengan keilmuan astronomi, dengan yang berkaitan dengan masalah tumbuhan dan sebagainya. Nah, sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Furqan atas jawabannya. Mungkin bagi para jamaah ada yang ingin bertanya tentang makna dari nuzulul Quran itu sendiri. Mungkin dari para jamaah silahkan, bagi ada yang punya pertanyaan silahkan diajukan sambil menunggu waktu buka puasa. Atau dari jamaah ibu-ibu ada yang ingin bertanya tentang makna dari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ibu, ada yang bertanya? Silakan. Atau ibu sendiri? Boleh? Atau dari jamaah bapak-bapak? Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz mau bertanya, pas waktu Lailatul Qadar saya baca Al-Quran, itu ada makhluk halus warna putih bersayap. Besok paginya saya alhamdulillah dapat rezeki banyak. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insya Allah mudah-mudahan itu keberkahan, ya. Mudah-mudahan keberkahan dari Lailatul Qadar. Apa sih tanda, ya? Jadi seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa berbeda-beda. Itu bisa berbeda-beda. Saya pernah tanya kepada kiai saya dulu pesantren di At-Taqwa di Bekasi. Kiai saya pernah mendapatkan suatu malam di ganjil itu, dia melihat bahwasanya langit itu berwarna kuning emas. Terlihat seperti ada hujan yang turun dari langit ke bawah.
Dan hujan itu percikan-percikannya warnanya semuanya emas. Ini boleh jadi. Itu bagian dari tanda. Tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada juga tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar di mana pada malam itu dia mendapatkan kenikmatan dia beribadah kepada Allah. Bukan main. Dia merasakan nikmat sekali, seolah dia dekat sekali dengan Allah. Seolah dia berdialog dengan Allah, ibadah yang dia lakukan seolah-olah begitu khusyuk, ya, begitu fokus, ya, begitu konsentrasi. Bisa jadi itu juga bagian dari tanda, boleh jadi pada saat itu dia sedang mendapatkan Lailatul Qadar. Prinsipnya ketika seseorang beribadah, tepat ibadahnya itu pada malam Lailatul Qadar, sudah pasti kata Allah khairun min alfi syahr. Pada saat itu kalau kita lagi membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran kita lebih baik daripada nilai 1000 bulan. Pada saat itu ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat kita sama dengan kali 1000 bulan. Maka sholat 2 rakaat kita lebih baik daripada sholat 83 tahun. Dan apapun itu, pada saat itu kita bersedekah, maka sedekah kita kelipatannya sama dengan sedekah 1000 bulan. Insya Allah, ya. Dan itu adalah yang hak. Itu adalah jaminan. Dan karena itu langsung secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Boleh jadi yang ibu rasakan ketika di malam Lailatul Qadar itu, semua doa-doa kita pasti diijabah, pasti dijawab. Hanya kadang-kadang, ya, kadang-kadang Allah menjawab doa kita itu boleh tidak harus juga instan, ya. Tidak juga ketika kita berdoa di Lailatul Qadar besoknya langsung jawaban itu turun. Boleh jadi nanti belum. Kenapa? Karena biasanya Allah menjawab itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita minta misalnya supaya banyak rizkinya, kebeli motor, kata Allah, nanti kalau kamu kasih aku rizki, kebeli motor, nanti kamu jauh sama aku, kata Allah. Kamu tidak doa lagi sama aku. Jadi kadang-kadang Allah memberikan itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan keinginan. Yang jelas semua yang Allah berikan itu baik untuk umatnya. Demikian. Baik, sudah terjawab ya Ibu atas pertanyaannya. Tanya lagi. Baik Ustadz, kayaknya sudah mendekati waktu buka puasa. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat juga mau'izah yang sudah Ustadz berikan. Semoga apa yang Ustadz berikan kepada kita semua dapat kita amalkan di kemudian hari dan amin, menjadi bermanfaat dan juga bernilai pahala. Amin. Amin amin rabbal alamin. Dan juga saya selaku MC Mirza Mumtaza pamit undur diri. Kurang apabila ada salah kata baik dalam perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.